Assalamualaikum, sahabat info Islami. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kisah Palestina yang terdapat di dalam Al-Quran. Sejak tahun 1948, warga Palestina mengalami penjajahan, penindasan dan pengusiran yang dilakukan oleh tentara Zionis Israel. Umat Muslim Palestina diusir dari kampung halamannya, tanahnya dirampas sampai diperlakukan sangat kejam dan tidak berperi kemanusiaan oleh Zionis. Israel dengan kuku ingin merebut Yerusalem, Baitul Maqdis. Bahkan bukan hanya Yerusalem, wilayah lain yang sudah lama ditinggali oleh warga Arab Palestina ingin dikuasai oleh Zionis Israel. Motivasi Israel dalam menguasai Palestina sebab menganggap itu tanah yang dijanjikan bagi mereka. Dari situlah akar dari konflik Israel-Palestina sampai saat ini. Perang terbuka juga tidak bisa dihindari sampai mengakibatkan tewasnya ribuan nyawa dari kedua pihak. Lalu bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang Palestina? Yuk simak ulasannya di bawah ini. 1. Palestina dalam Qs Al-Araf 137. Palestina adalah tanah yang diberkahi sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Araf ayat 137. Kami wariskan kepada kaum yang tertindas itu, bumi bagian timur dan bagian baratnya yang telah kami berkahi. Dengan demikian telah sempurnalah firman Tuhanmu yang baik itu, sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Kami hancurkan apapun yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya dan apapun yang telah mereka bangun. Tafsir Kementerian Agama RI menyebutkan, bahwa Al-Isra ayat 137 ini melanjutkan pemberitaan tentang umat Nabi Musa, dengan menyatakan bahwa kami tenggelamkan pengikut-pengikut Fir'aun bersamanya dan kami wariskan kepada kaum tertindas itu, yaitu Bani Israel, bumi bagian timur dan bagian baratnya, yaitu negeri Syam, Mesir, dan negeri-negeri sekitar keduanya yang pernah dikuasai Fir'aun dahulu, yang telah kami berkahi dengan berbagai nikmat yang berupa tanaman, buah-buahan, dan sungai-sungai, serta aneka nikmat lainnya. Dengan demikian telah sempurnalah firman Tuhanmu yang baik itu sebagai janji untuk Bani Israel, disebabkan kesabaran mereka dalam menghadapi siksaan dan ancaman Fir'aun dan kaumnya. Dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya dan apa yang telah mereka bangun, berupa gedung-gedung pencakar langit dan istana-istana megah serta atap-atap untuk tanaman dan pepohonan yang menjalar layaknya rambatan pohon anggur. Itulah bukti kemahakuasaan Allah SWT, dan terbukti benarlah segala yang dijanjikannya kepada Bani Israel. 2. Palestina dalam Qs Al-Maidah ayat 21-26. Al-Quran menjelaskan tentang kisah Bani Israel diharamkan untuk memasuki wilayah Palestina. Yang menjadi penyebabnya ialah tidak lain sebab kedurhakaan dan sifat keras kepala mereka terhadap Nabi Musa AS. Bani Israel yang merupakan kaum Nabi Musa alaihissalam menganggap Palestina merupakan tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Allah SWT awalnya memang memerintahkan kepada bangsa Yahudi untuk menempati tanah Palestina, sepulangnya bangsa itu dari perbudakan di Mesir selama ratusan tahun. Namun, kaum Bani Israel ternyata penakut dan pengecut. Mereka tidak berani masuk Palestina karena saat itu dikuasai oleh penguasa yang sangat mereka takuti. Mereka memutarbalikkan fakta dengan menyebut penguasa Palestina sebagai raja yang kejam. Kisah ketakutan kaum Israel kala memasuki Palestina itu diabadikan dalam Al-Quran, Surat Al-Maidah ayat 21-26. Allah SWT berfirman, artinya, hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina, yang telah ditentukan Allah bagi kalian, dan janganlah kalian lari ke belakang karena takut kepada musuh maka kalian menjadi orang-orang yang merugi. Mereka berkata, hai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang gagah perkasa, sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka telah keluar darinya, pasti kami akan memasukinya. Berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah, yang keduanya telah diberi nikmat oleh Allah, serbulah mereka melalui pintu gerbang kota itu. Bila kalian memasukinya, niscaya kalian akan menang. Dan hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal, jika kalian benar-benar orang yang beriman. Mereka berkata, hai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya selagi mereka ada di dalamnya. Karena itu, pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua, sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja. Berkata Musa, ya Tuhanku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku.
Sebab itu, pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu. Allah berfirman, jika demikian maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun, selama itu, mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi padang itu. Maka janganlah kamu bersedih hati, memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu. QS, Al-Maidah, 21-26. Ayat 26 menandakan bantahan keras atas klaim Israel yang beranggapan Palestina ialah punya mereka. Menurut tafsir dilansir dari Kemenak dijelaskan, wilayah Palestina yang dulunya memiliki nama negeri Kanaan, tidak boleh dimasuki oleh Bani Israel selama 40 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, mereka merasa kebingungan dan tidak mengetahui arah serta tujuan dan tidak mempunyai tempat menetap. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa AS supaya tidak bersedih karena musibah yang menimpa kaumnya yang fasik tersebut. Berdasarkan pendapat beberapa ahli tafsir, Nabi Musa AS dan Nabi Harun AS berada di padang gurun dengan kaum Bani Israel, namun padang itu untuk Nabi Musa AS dan Nabi Harun AS ialah tempat istirahat dan meninggikan derajat untuk mereka. Sementara untuk kaum Yahudi yang ingkar itu merupakan siksaan yang begitu sangat berat. Sesudah usai peristiwa di padang pasir yang tandus tersebut, Nabi Musa dan Nabi Harun meninggal dunia dan kembali ke rahmatullah. Kesesatan telah merusak kemurnian fitrah orang-orang Bani Israel, sehingga membuat mereka menjadi pengecut, penakut dan sesat. Pada saat Nabi Musa membawa mereka kepada jalan yang benar, Bani Israel tetap bersikap pengecut. Wallahu alam. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini.